Sekarang nih saya tanya sama Pak Tony, apa sih yang Anda cari? Iya, iya. Yang Anda cari sampai Iya, mau nangani kasus yang seperti itu? Apakah Nggak ada Anda dapat imbalan. menerima imbalan yang wow gitu? Kopi Val diserang. Nah, silakan. Nih, silakan biar teman-teman tahu. Bilang. Nih, Kan tadi saya bilang, kalau saja dari awal Prio tuh ngomong, misalnya, Pak Tony, iya saya Ririn yang melakukan sama saya. Ngapain saya tangani, Mr. Ji? tuh dengerin. Kalau saja dari awal dia pengakuannya seperti itu, ya ngapain juga? Saya tangani, apa yang mau dibela? Hmm. Sadis lagi 5 orang kan? Saya mau tangani karena Prio meyakinkan saya ya, bahwa yang tahu pembunuhan dia dan Ririn tidak terlibat, pelakunya ada Amaniani Hardioga Joko. Yang ngomong? Itu yang ngomong Prio Prio di lapas. Dan Prio juga sebelum ketemu saya di lapas kan menyampaikan surat dibacakan di depan majelis hakim di sidang pertama. Dia menyampaikan begitu bahwa pelakunya ada 4 orang dan dia ikut menguburkan. Jadi sebelum Pak Tony bergabung dengan Ririn dan Prio itu, Sudah begitu. sejatinya Prio sudah ngomong duluan. Sudah ngomong, sudah. Tuh, bukan rekayasa Pak Tony. Pak Tony itu nggak tahu makanya gimana. berkali-kali ya. Saya ini kan begini ya, saya membela karena awalnya ya Prio dan Ririn ya, terutama Prio kan mengaku ada pelaku lain kan, itu makanya saya bela. Dan segala sesuatunya juga saya tanyakan ke mereka kalau ada informasi, dan termasuk apapun tadi yang termasuk alamat Gmail apa, kan ini untuk kepentingan dia sebenarnya kan. Kalaupun ketemu juga saya tanya juga, dia lupa, ya sudah. Jadi sebagai advokat kan udah berusaha ya untuk membantu memperjuangkan keadilan berdasarkan keterangan mereka di awal kan itu. Namun belakangan kemudian ada berubah, ya sudah, toh yang dihukum juga bukan saya, mereka berdua. Ya kan, artinya Prio yang berubah, ya sudah, yang dihukum Prio kan itu ya. Nah, saya kan advokat hanya membantu untuk mengungkapkan kebenaran. Saat itu informasinya dari mereka juga kan. Itu. Dan itulah perjuangan saya, dan hasilnya seperti itu. Ya sudah, kalau memang Prio merasa ya bahwa itu yang sebenarnya begitu, ya sudah, hukumannya begitu kan. Ya silakan Nah, ditanggung. untuk Ririn sampai sekarang pun ya, saya tanya lagi ke lapas ya. Iya. Saat habis banding, Rin, Benar. kamu gimana itu? Putusan ini saya nggak terima, Pak. Kamu melakukan nggak sebenarnya? Enggak, Pak, makanya saya banding. Masih begitu ya sampai hari ini, Ririn. Sampai terakhir saya ke lapas juga masih begitu jawabannya. Masih kekeh ya. Iya, merasa tidak melakukan, merasa tidak tahu. Ya sudah, karena upaya hukumnya masih dimungkinkan dalam KUHP oleh undang-undang, masih dijamin oleh undang-undang ya, mengenai banding kasasi, ya sudah ditempuh semua. Nanti biarlah hakim banding yang memutuskan, hakim kasasi nanti yang memutuskan, andai kata nanti sampai kasasi. Nah, satu-satunya ya, ini buat Ririn dan Prio ini berat. Saya bukan Prio aja, Ririn juga berat, Pak, Mr. Ji. Nah, adapun kejanggalan-kejanggalan tadi yang dituangkan di dalam memori banding, pertimbangan-pertimbangan hukum tadi yang diceritakan, yang dituangkan di dalam memori banding, kan tipis ini ya, kemungkinan dikabulkannya. Agak berat. Kamera. Ya, nggak apa-apa, nanti. Nah, lalu satu-satunya ya buat Ririn dan Prio, kalau memang kalau memang benar ada pelaku lain, satu-satunya ya pelaku lain harus diungkap dan harus ditangkap. Kemudian setelah diproses memang benar dia mengakui dan terbukti, barulah putusannya itu buat PK, peninjauan kembali. Baru tuh bisa berkurang bagi yang terlibat, tetap bisa bebas bagi yang tidak terlibat, kan itu, karena pelaku yang sebenarnya tertangkap. Bila mana benar ada pelaku lain, itu iya. Tapi sepanjang tidak dapat membuktikan adanya pelaku lain, tidak bisa mengungkap adanya pelaku lain, sulit. Karena yang bersangkutannya Prionya mengakui mengakui bahwa bersama Ririn, kan itu yang berat kan. Nah, lalu alat buktinya ya yang ada itu hakim percaya kan, itu persoalannya kan itu, karena ada Prio yang menerangkan kan. Iya, itu kan persoalannya itu. Saksi saudara Prio sehat, Pak. Masih semangat, masih Pak. Saksi Prio Bagus Setiawan, pada saat agenda sidang pertama dan perlawanan, saudara saksi saat itu sebagai terdakwa
menyerahkan uraian kejadian yang sebenarnya dan sudah diserahkan kepada majelis hakim. Pada intinya uraian tersebut saudara jelaskan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah ada 4, Amaniani, Hadi, Yoga dan Joko. Betul? Tidak betul, Pak. Biar berlangsung aman. Jangan ribut ya. Silakan aja majelis hakim. Rio sudah maafin tadi, surat kuasa sudah tinggal ikuti saja. Diam. Untuk sidang bisa tertib nggak? Bisa. Kalau bisa tertib, sidangnya dilanjutkan. Siap. Oke. Oke. Ya, bagus. Terima kasih. Masih ya. Ya. Tenang Bu ya. Sudah ada teram. Tidak benar tadi. Makanya kalau saya begitu Brio berubah. Saya kan tahu mimik muka saya waktu Brio jadi saksi. Kaget ya? Iya, kaget saya. Waduh. Ada tekanan. Ini kok mungkin ada begini? tekanan. Brio. Udah sejak itu aja sebenarnya saya udah apa ya? Sudah pesimis. Iya. Ya. Sudah pesimis karena satu-satunya yang saya andalkan dia Brio waktu itu. Mata yang mulai langsung. Iya. Ya sudah. Diterima lah risikonya kan. Udah. Akhirnya ya putusannya demikian ya. Tinggal nanti mengalir kan. Kedepannya bagaimana kan kita nggak tahu. Itu ya teman-teman semua.